Oke, perkenalkan, nama saya Berdipa Barang dengan NIM 246114142. Di sini saya mengerjakan tugas mata kuliah komputasi paralel, dosen pengampunya MC Rore R Pune Eskom Mkom. Di sini saya akan membahas bubble sort. Pengertian bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan dan menukarnya apabila elemen pertama lebih besar daripada elemen kedua. Proses perbandingan dan penukaran ini dilakukan berulang-ulang hingga tidak ada lagi elemen yang perlu ditukar, sehingga seluruh data tersusun secara terstruktur. Nama bubble diberi karena elemen terbesar secara bertahap bergerak ke posisi akhir, layaknya gelembung yang naik ke permukaan. Kemudian, langkah kerja bubble sort. Yang pertama, bandingkan elemen pertama dan kedua. Pada tahap awal, algoritma memeriksa dua elemen pertama dalam daftar untuk menentukan apakah keduanya sudah berada dalam urutan yang benar. Yang kedua, jika elemen pertama lebih besar, tukar posisinya. Apabila elemen pertama memiliki nilai lebih besar daripada elemen kedua, dilakukan pertukaran. Langkah ini memastikan bahwa nilai yang lebih kecil bergerak menuju posisi yang benar. Kemudian langkah yang ketiga, lanjutkan ke pasangan elemen berikutnya. Proses perbandingan dan pertukaran kemudian diterapkan pada elemen kedua dan ketiga. Dilanjutkan pada elemen berikutnya hingga mencapai akhir daftar. Kemudian yang keempat, setelah satu putaran, elemen terbesar akan berada di posisi terakhir. Ketika satu siklus perbandingan selesai, nilai terbesar akan berpindah ke posisi yang paling akhir. Hal ini terjadi karena nilai besar secara bertahap terdorong ke posisi yang sesuai. Kemudian, yang kelima, ulangi proses untuk sisa elemen sampai semua elemen terurut. Tahap tersebut dilakukan kembali untuk bagian daftar lainnya hingga tidak ditemukan lagi pertukaran, yang menandakan bahwa seluruh elemen telah tersusun dengan benar. Kemudian pass code bubble sort. Di bagian begin ini menandakan awal dari algoritma. Kemudian di bagian ini input array with size n menandakan program ini menerima array A dengan jumlah elemen n sebagai input yang akan diurutkan. Kemudian di bagian log pertama, atau for i sama dengan 1 to n kurang 1 do, itu menjelaskan perulangan dari i sama dengan 1 sampai i sama dengan n kurang 1. Log ini mengatur berapa banyak bubble sort dilakukan. Kemudian log kedua, atau for i sama dengan 1 to n kurang i do, itu perulangan dari i sama dengan 1 hingga n kurang i. Kemudian ini bertujuan untuk membandingkan elemen ke j dengan elemen setelahnya, atau j ditambah 1. Kemudian batasnya berkurang tiap putaran karena elemen terbesar sudah menggelembung ke akhir array. Kemudian di bagian if dalam kurung j lebih besar a ditambah 1, dan ini menjelaskan jika elemen saat ini lebih besar daripada elemen berikutnya. Kemudian di bagian swap a j tambah 1, di sini menjelaskan maka akan ditukar posisinya. Ini inti dari bubble sort atau menukar elemen yang tidak berurut. Kemudian di bagian if, di sini penutup perintah if. Kemudian di for menutup log j atau pemeriksaan setiap pasangan elemen. Kemudian di bagian for ini menutup log
I atau putaran bubble sort. Kemudian di bagian output sort layout menjelaskan setelah semua proses selesai, hasilnya adalah RAI yang sudah terlalu naik. Kemudian di bagian N ini menandai akhir algoritma. Oke, di sini kita masuk ke programnya. Di sini kita masuk ke kodenya. Di sini itu saya sudah membuat kodenya dari sel 1 sampai sel 6. Di sini saya akan jelaskan per satu. Di bagian sini itu untuk sel ini 1. Kemudian di import diagram ini untuk membuat data, kemudian di import theme untuk menghitung konstruksi program sorting, kemudian di import multiprocessing itu digunakan jika ingin menjalankan proses secara paralel atau lebih dari satu core CPU. Kemudian di bagian sini import matplotlib.ios itu untuk membuat grafik perbandingan waktu. Kemudian kita masuk ke sel yang kedua. Di sini bubble sort ini menjelaskan untuk membuat bubble sort. Kemudian di bagian X dan ini menghitung panjang data. Kemudian di bagian for ini blok luar untuk mengatur jumlah putaran. Kemudian for in range ini kurang satu. Ini log dalam membanding elemen. Kemudian di bagian if ini if lebih besar dari di sini jika elemen kiri lebih besar dari kanan. Kemudian di bagian sini ARR tambah 1 ini pastinya menjelaskan maka akan ditentukan pastinya. Kemudian di bagian cerita ini untuk mengembalikan hasil array yang sudah penuh. Kemudian kita masuk ke sel yang ketiga. Di sini kita membuat random dari 9.000 membuat 9.000 sampai 9.999. Kemudian di sini gimana? Di sini kemudian di bagian sini gimana? Sebelumnya sorting di bagian sini menampilkan jumlah data dan rumus data pertama. Supaya tidak kebanyakan waktu. Kemudian di bagian sini di bagian skor di sini itu menandai waktu sebelum sorting. Kemudian di bagian sini
Kemudian di bagian sini set time, kemudian n dikurang 4, itu menghitung total waktu eksekusi. Kemudian ini in data setelah proses sorting sequential sorted 10 in waktu eksekusi dalam kurung waktu eksekusi bubble sort sequential time atau detik. Di sini itu menampilkan 10 data pertama setelah sorting ditambah durasi waktunya. Jadi kita masuk ke cell yang keempat. Di bagian sini menjelaskan itu memakai 4 core CPU. Kemudian di sini terus ini membagi data menjadi beberapa bagian. Atau panjang terpotong array. Kemudian di bagian sini size itu satu, itu membuat list berisi potongan data. Kemudian form ini menjalankan bubble sort pada tiap tim secara paralel. Kemudian di bagian ini itu menggabungkan sequence yang sudah disortir. Kemudian ke sel yang kelima. Di sini jumlah data ini random. Sampai di sini itu menampilkan data dan 10 data awal. Di sini sampai sini menampilkan jumlah data dan 10 data awal. Kemudian di bagian sini start time sampai di bagian sini time and time. Di sini mengukur waktu sorting para yang dilakukan di sini. Kemudian di part time ini dengan n part ini menghitung total waktu paralel. Kemudian di bagian sini ini waktu eksekusi bubble sort paralel PLN, PLT, title, perbandingan waktu eksekusi bubble sort, PLT, dia label waktu detik. Ini itu menampilkan suatu paralel dan waktu eksekusinya. Kemudian di sini kita masuk ke sel yang ke-6. Di sini
melakukan perbandingan waktu sekuensial melawan paralel. Kemudian di graf ini membuat kesimpulan melakukan waktu sekuensial api dengan 5 angka belakang koma. Di sini 5 angka belakang koma. Kemudian ingin sini sampai ke sini. Membandingkan hasil dan memberikan kesimpulan otomatis. Kemudian ini outputnya sudah berjalan. Di sini sudah terbukti waktu eksekusi sekuensial lebih lambat, atau waktu eksekusi paralel lebih cepat daripada waktu eksekusi sekuensial. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.